Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu lagi hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur di mana seharusnya setiap muslim dan muslimah memaksimalkan umur yang diberikan ini dengan terus sibukkan diri dengan amal-amal saleh serta juga beristighfar dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan kalaupun pernah terjadi, serta juga berusaha meningkatkan kualitas daripada ilmu yang dia miliki secara kuantitas juga, serta jenis-jenis ibadah yang memang dia wajib kerjakan dan disunnahkan juga dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan kita ini agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, dan kesempurnaan amal saleh. Serta juga diampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Serta kita selalu doakan agar negara kita selalu terjaga persatuan, kesatuan, kemerdekaan, dan juga kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan dari kekayaan alam sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik, serta juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong agar melakukan dan menjaga hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan buat negara kita, keamanan, ketentraman, persatuan dan kesatuan, sehingga juga negara kita terus maju dan menjadi contoh bagi negara yang lain. Serta kita selalu doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas, dan di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan kepada kita pahala bersama mereka, baik dengan doa kita, dengan harta kita, dan juga dengan jiwa kita bila Allah mudahkan. Dan semoga Allah satukan kita semua berkumpul di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Kamis kita akan lanjutkan bedah buku kita 10 penyebab lapangnya hati. Karena kita sudah tahu hati itu adalah raja dari tubuh manusia, di mana setiap orang di antara kita pastinya teman-teman sekalian berharap agar tubuhnya sehat, ya. Kemudian juga selalu beraktivitas pada hal-hal yang positif, baik itu di pandangan Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia, ya. Dan tentu kita terus berprestasi. Nah, semua itu bermula daripada raja tubuh ini, yaitu hati manusia. Di saat hati itu lapang, hati itu tenang, ya, hati itu berada di posisi yang prima, maka secara otomatis anggota tubuh yang lain juga akan ikut. Tapi kapan hati itu gelisah, ya, gundah, kemudian bersedih dan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati dari iri, dengki, dan yang sejenisnya, maka secara otomatis anggota tubuh juga akan berpengaruh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya dalam diri manusia, tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau dia baik maka akan baik seluruh tubuh, kalau dia buruk maka akan buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati manusia. Nah, kita sedang membahas teman-teman sekalian bagaimana di saat seseorang muslim menghadapi masalah-masalah yang membuat hatinya gundah, gelisah, apa yang harus dia lakukan. Kita sudah membahas 3 poin, ya, sebelum pertemuan ini tentunya. Yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia banja, mau mohon, ya, merengek sama Tuhannya Allah. Kalau dia sedang merasakan nikmat, maka dia memohon agar nikmat itu dipertahankan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh tamak dengan rahmat Allah. Serta kalau dia sedang menghadapi masalah, dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan juga nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Dan kalau dia sedang menghadapi satu musibah atau ujian, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa mengeluarkan dia dari masalah itu hanya Allah saja. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya. Dan yang kedua, bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah. Apapun takdir Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berpikir positif. Kalau itulah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seseorang bermodalkan ilmu syar'i yang luas, yang banyak. Islam adalah agama ilmu.
Tidak ada batasan dalam mempelajari ilmu agama dan selalu saja dianjurkan kita mengejar keutamaan majelis-majelis ilmu. Sehingga memang dalam keseharian seorang muslim dan muslimah adalah ilmu. Bagaimana dia sibuk dari majelis ilmu ke ilmu yang lain. Selalu merasa haus untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan dicintai oleh Sang Pencipta Allah. Dan juga selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Orang kalau punya ilmu agama yang cukup, maka dadanya akan lapang. Karena dia tahu bagaimana bermuamalah dengan apa yang sedang dia hadapi. Nikmat tadi dia bersyukur. Kalau ujian maka dia bersabar dan terus dia lebih manja kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk yang keempat, hal yang melapangkan dada dari 10 penyebab lapangnya dada, yaitu berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin tidak memahami masalah ini. Kalau betul-betul apa yang Allah firmankan dalam kitabnya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati itu akan merasa tentram. Banyak orang menganggap ya zikir itu kapan ada saja waktu. Dia tidak menjadikannya sebagai makanan ya buat ruhnya. Padahal sebenarnya sebagaimana Anda kalau lapar Anda segera mengejar makanan ya secara fisik ya, misalnya nasi, lauk pauk, kemudian Anda kalau haus Anda segera mencari minum supaya haus atau dahaga Anda hilang. Kalau Anda capek Anda segera mencari tempat tidur untuk istirahat misalnya. Kalau Anda sakit, Anda segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat yang terbaik misalnya. Nah, teman-teman sekalian, ini semua ya boleh saja, bukan tidak boleh. Tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Ya, yaitu bagaimana kita memberikan makanan ruh kita. Berapa banyak orang, teman-teman sekalian, jasadnya sehat, tapi ruhnya rusak, sakit. Tidak pernah diberikan makanan. Nah, makanan ruh itu adalah keimanan, ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran. Ini semua untuk ruh kita. Berapa banyak orang yang fisiknya mungkin ya kecil, mungkin tidak berotot, tetapi ruhnya sangat besar. Anda pernah dengar mungkin nama seorang sahabat namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib orang yang badannya sangat kecil, wajahnya jelek. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Tetapi subhanallah karena ruhnya kuat, sehat, ya, selalu diisi dengan keimanan, ilmu agama, ya, berzikir, ibadah-ibadah secara umum. Maka akhirnya dia berhasil ditemukan mati syahid di salah satu peperangan dengan di sekitarnya terbunuh di tangan dia 6 atau 7 orang-orang musyrik. Sampai Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan, sesungguhnya saksikan ya Allah dia bagian dari aku dan aku bagian dari dia. Ada juga orang yang badannya sangat besar, kekar, tapi karena kosong secara keimanan, maka lemah ruhnya. Orang seperti ini lemah. Tidak akan mudah untuk melalui masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya. Teman-teman kita sekarang di Gaza memperlihatkan kepada kita bagaimana kalau ruh itu sehat, maka luar biasa. Sebesar apapun tantangan yang datang dalam hidupnya, bisa dilalui. Dengan sangat tenang, mayoritas mereka, tidak semua. Ada di antara mereka juga memang mungkin yang lemah iman. Tapi mayoritasnya kita temukan masih bisa tersenyum di sebelah puing-puing rumah, masjid, ya, kantor, toko mereka. Masih bisa tersenyum dan mengatakan Alhamdulillah di depan jenazah orang-orang yang mereka cintai. Masih bisa tersenyum di saat mereka hanya bisa makan rumput-rumput. Bekas-bekas makanan. Meminum air yang didapatkan netes dari saluran-saluran yang tidak jelas bersih atau tidak. Mereka tidak usah bicara hal-hal yang besar seperti bisa tidur, bisa mandi. Nggak bisa buat apa-apa. Kematian di depan mata. Itu pun setiap saat bisa diserang dan dibantai oleh para penjajah yang semoga Allah ya, binasakan mereka dan selamatkan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Tapi karena ruh mereka sangat kuat. Mereka selalu berzikir, membaca Al-Quran. Mereka yakin dengan keimanan dalam hatinya, maka ruhnya sangat kuat, kekar sekali. Ya, kalau bisa dikeluarkan ruh tersebut lalu diperlihatkan bagaimana ototnya, bagaimana kokohnya dia, maka pasti orang akan merasa cemburu. Walaupun jasadnya mungkin secara manusia ini kecil, tapi subhanallah ruh mereka sangat kuat. Nah itu, berapa banyak orang yang jasadnya kuat, jabatannya tinggi, tapi begitu ditimpa dengan sedikit musibah kecil, maka sudah cukup membuat dia kalang kabut dan tidak tahu harus melakukan perbuatan apa. Bahkan sampai pada tingkat mereka ada yang bunuh diri, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lebih besar lagi seperti mabuk-mabukan, ya, kemudian berzina dan segala macam yang membuat mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman sekalian, zikir adalah makanan ruh yang dibutuhkan sekali. Jadi Anda harus merasa dia lebih Anda butuhkan daripada makanan di saat lapar, minuman di saat haus. Begitu juga dengan doa. Doa ini subhanallah alat, ya, perangkat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan agar Anda langsung bermunajat dengan sang raja yang sebenarnya, sang pencipta alam semesta ini, zat yang maha kaya, yang maha kuasa, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta Anda, ya, untuk melalui sekretaris khusus tanda kutip di sini. Anda tinggal menghadap kiblat, memuji Allah, walaupun dengan sederhana Anda mengatakan Alhamdulillah, Anda membacakan salawat kepada manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, dan Anda sampaikan hajat Anda, maka sudah cukup, ya. Dan ini Allah SWT kekalkan dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan terus menjawab permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Oleh karena itu mereka mohonlah kepadaku, lalu mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah terima, hanya saja melalui salah dari 3 tahapan. Bisa diberikan langsung di saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, ya, atau Allah akan simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Cuma memang yang perlu digarisbawahi, jawaban doa yang Allah berikan sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang Allah sudah ciptakan. Anda kalau lapar, Anda mengatakan, ya Allah hilangkan lapar saya. Tidak spontan laparnya hilang, tapi Allah mudahkan kita dengan sistem yang sudah Allah buat, hilangkan lapar oleh proses makan. Anda akan mendapatkan makanan, Anda akan bisa mengunyahnya, menelan melalui tenggorokan Anda, lalu dikelola dengan usus Anda, kemudian barulah lapar itu hilang. Anda capek, Anda mengatakan, ya Allah, hamba meletih sekali, capek. Maka Allah buat Anda mengantuk, Anda bisa tidur beberapa jam, lalu kemudian Anda segar kembali. Apa saja, ya. Anda sakit misalnya, Anda mengatakan, ya Allah, hambamu sakit, sembuhkanlah. Allah nggak lemparkan obat dari langit. Tapi Allah mudahkan kita bertemu dengan dokter atau obat yang tepat, kemudian kita bisa sembuh. Setelah tentu melalui prosesnya, yaitu beberapa saat mengkonsumsi obat tersebut misalnya, baru Allah SWT berikan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka ini 2 hal yang luar biasa. Sebenarnya kalau dibahas zikir sendiri saja sudah luar biasa panjang bahasannya. Begitu juga kalau orang bahas doa juga panjang bahasannya. Ya, tapi penulis ini menyatukan keduanya, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis pada saat menjelaskan perkara yang keempat yang melapangkan dari 10 perkara di bahasan bukunya di halaman 17 bagian pegang bukunya, ya. Kata penulis di sini, wahai orang yang sempit dadanya dan keruh urusannya, angkatlah telapak tangan ketundukan kepada kekasih Anda, sampaikan keluhan dan kesedihan Anda kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, dan alirkan air mata di hadapannya. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jal memelihara Anda, bahwa Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada Anda daripada kasih sayang ayah, ibu, sahabat karib, dan anak-anak Anda kepada Anda. Terdapat beberapa jenis zikir mengenai hal tersebut di antaranya. Jadi di sini disebutkan beberapa jenis zikir dan juga sekaligus bisa dikatakan sebagian juga nanti akan disebutkan doa yang akan mengeluarkan Anda dari permasalahan Anda. Namun sebelum kita masuk panjang lebar teman-teman sekalian di contoh-contoh yang penulis sebutkan tentang zikir-zikir yang kalau Anda baca, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya penyebab masalah Anda selesai. Kita akan coba mengingatkan kembali tentang kedudukan zikir dan doa ini tentunya, ya. Supaya kita lebih termotivasi nanti lagi untuk mengaplikasikannya. Karena kalau kita langsung saja masuk, ini Bapak Ibu sekalian, zikir ini dibacalah, dihafallah. Mungkin dari 10, 100, 1000, 1 juta orang yang mendengarkan, mungkin yang mengikuti dan mengamalkan hanya segelintir saja. Karena mereka belum menanamkan dalam diri mereka keutamaan mengerjakan amal tersebut. Oleh karena itu kita akan menyebutkan tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Nah, disebutkan misalnya masalah zikir dulu di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152, Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir kepadanya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kepadaku, kata Allah, berzikirlah maka aku ingat pula kepada kalian atau kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku.
Termasuk bagian daripada zikir. Alhamdulillah. Maka janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab, Allah tidak perintahkan kita untuk berzikir saja, tapi berzikir yang banyak. Merasa memang butuh dengan zikir itu. Walaupun lagi sedang tidak ada masalah ya. Tetap kita berusaha berzikir. Istighfar. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Misalnya. Kita berzikir. La hawla wa la quwata illa billah. Misalnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Banyak sekali zikir-zikir la ilaha illallah dengan segala jenisnya. Ada la ilaha illallah saja, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak, ada juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan segala macam jenisnya, semua itu teman-teman dilakukan di saat kita sedang lapang dan sedang sempit. Kalau lapang akan menambah derajat kita di surga dan juga menambah pahala kita. Dan juga karena Allah perintahkan dalam dalil tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 152. Sekarang kita akan bacakan juga surah Al-Ahzab insyaAllah surah nomor 33 ayat 41. Tentang perintah Allah untuk berzikir. Ya. Anda baca dan di saat Anda sedang sempit maka dia akan menjadi solusi dari permasalahan Anda. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak. Kalau Anda cuma mengandalkan zikir habis sholat saja, itu bagian kecil daripada zikir yang harusnya Anda amalkan dalam keseharian. Ya, sebagian salaf bahkan ada yang beristighfar dalam sehari sampai 1000 kali misalnya. Ya, karena kan ulang-ulanginya ya. Sekali berzikir bisa sampai 100 kali. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kami menghitung Nabi SAW dalam satu majlis ya. Mengatakan, Rabbi gfirli wa tub alayya. Wahai Tuhanku maafkanlah aku dan terima taubatku. Itu dalam satu majlis sampai 100 kali. Berarti majelis yang lain mungkin beliau akan membaca lagi. Jadi zikir yang sangat banyak. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain Al-Ahzab juga masih sama di ayat 35-nya وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat Allah dan juga menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf, ayat surah nomor 7 ayat 205, yang berbunyi, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak maksudnya ya. Di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Termasuk orang-orang yang lalai. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan dan perbedaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Ya, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir seperti orang hidup dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Anda bisa bedakan antara orang yang hidup duduk di satu sisi sebelahnya diletakkan jenazah. Akan sangat berbeda. Ini bisa melihat, ini bisa mendengar, ini bisa beraktivitas, bisa bersuara, masih bisa menambah amalnya, masih bisa beristighfar terus. Ini sudah tidak bisa sama sekali. Nah, sampai diberikan perumpamaan seperti itu. Seperti orang hidup dan orang mati kalau orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Jadi sebenarnya makna hadis ini teman-teman sekalian, hadis Bukhari yang sahih ini, kalau ada orang yang hidupnya tidak ada zikir kepada Allah SWT atau sedikit sekali zikirnya, seperti orang yang mati. Ya. Seperti percuma dia hidup. Dia tidak mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim, "Mathalul bait alladhi yuzkaru Allah fi wal bait alladhi la yuzkaru Allah fi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya kepada Allah, perumpamaan seperti orang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Jadi di sini bukan hanya sekedar dia lagi duduk saja di musallahnya, tapi di rumahnya juga dia berzikir, di kendaraannya juga dia berzikir. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah juga di jilid 2 halaman 1245 dan ini disahihkan oleh Syekh Albani di mana Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum." Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal kalian yang paling baik?
Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi Tuhan kalian. Maksudnya paling maksimal pahala yang bisa kalian dapatkan. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat melejitkan derajat kalian di surga. Wa khairi lakum min infaqid dhabi wal wariq, dan lebih baik bahkan pahalanya daripada kalian menginfakkan emas dan juga uang-uang kertas. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, bahkan lebih baik lagi daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas leher mereka, membunuh orang-orang lawan musuh-musuh agama di medan perang, atau kalian dibunuh sehingga kalian mati syahid. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala, siapa yang nggak mau? Ditunjukkan amalan, yang amalan ini paling baik di antara semua amalan, yang paling baik. Kemudian paling suci di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, paling cepat mengangkat derajat, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan juga uang-uang kertas, lebih baik bahkan daripada perang jihad, membunuh musuh atau kita dibunuh. Maka sahabat langsung merespon, bala, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, zikrullahi ta'ala, mengingat Allah yang maha mulia. Gitu. Jadi ini luar biasa kedudukan zikir itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, jilid 8 halaman 171, dan Imam Muslim jilid 4 halaman 2061, di mana Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, kalau dia mengingat aku di dirinya, maka aku akan ingat juga dia di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, kalau dia menyebutku tetap berzikir walaupun di depan orang umum, maka aku akan juga menyebutnya di kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya dari kalangan malaikat, lebih baik daripada manusia. Wa in taqarraba ilai shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, kalau dia berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, maka aku akan dekatkan diri kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan kalau dia mendekatkan kepadaku diri satu hasta, aku akan dekatkan diri kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala, dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berjalan cepat. Maknanya, kalau orang berzikir kepada Allah, selalu mengingat Tuhannya, ini pahalanya sangat besar, cepat mengangkat derajat, ya, lebih baik daripada semua jenis ibadah termasuk jihad, sedekah, dan juga teman-teman sekalian, dia akan membuat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Aku tidak tahu harus mengerjakan bagaimana semuanya ini. Sudah banyak. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bisa pegang teguh. Di antara semua itu aku selalu menjaganya, rutin. Itu selain yang wajib-wajib ya. Kayak sholat itu tidak dibahas lagi. Tetapi amalan-amalan tambahan. Maka kata Nabi SAW, la yazalu lisanu karatba min zikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, jilid 5 halaman 458. Ini luar biasa, ya. Bagaimana kita bisa tahu atau kita melihat, ya, keutamaan zikir. Dan tentu kalau kita ingin bahas ini tentang keutamaan zikir, luar biasa banyaknya, ya, luar biasa banyaknya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, orang yang membaca Al-Quran masuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca kitabullah termasuk bagian daripada zikir. Dan Nabi SAW mengingatkan, bahkan mengancam, ya, kalau ada orang-orang yang tidak sibuk dengan zikir ini. Sebagaimana dalam sabda beliau, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, maka pastikan dia akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia menyesal dari sisi Allah. Artinya bisa saja Allah hukum, وَمَنِ اتَّجَعَ مَدْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِيرًا. Dan barang siapa yang tidur atau berbaring di sebuah tempat tidur, kemudian tidak berzikir kepada Allah, maka juga sama, dia akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah nantinya. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa adzabu wa in syaa ghafara lahum.
Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat pada Nabi mereka kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka Dia akan menyiksa mereka dan jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni mereka. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat ini sangat tegas ya. Diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad dan yang disahihkan oleh Syekh Albani juga. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifani himar wa kana lahum hasra." Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai yang hal itu menjadi penyesalan bagi mereka nanti pada hari kiamat. Ya. Sementara doa ini masuk dalam karena orang kalau doa baca Quran masuk dalam umumnya zikir ya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana kedua ini digabungkan mulai dari mau tidur sampai kita tidur lagi semua diikuti dengan doa. Ada doa mau tidur, ada doa terkaget pada saat tidur, ya terkaget malam kita baca doa, ada doa bangun tidur, ada doa masuk kamar mandi, ada doa mau berwudu, ada doa keluar dari kamar mandi, ada doa pada saat menuju keluar rumah, ke masjid atau ke pekerjaan, ada doa pada saat melihat ada orang yang diuji oleh Allah di jalanan dengan penyakit misalnya atau hal-hal yang kita tidak senangi, boleh kita berdoa agar kita diselamatkan dari hal tersebut. Kalau kita dengarkan tentang surga atau nikmat, kita meminta agar Allah berikan. Kalau kita mendengarkan tentang siksaan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada banyak sekali doa makan, doa habis makan, ya. Dan banyak ulama menyusun bab zikir dan doa ini sampai menyusun ratusan jenis doa yang bisa kita amalkan tentunya. Yang penting teman-teman sekalian harus difahami baik-baik bagaimana kita ikhlas dalam mengamalkan semua ini dan memang betul-betul kita niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir dan doa ini sehingga betul-betul nanti dia bisa bermakna. Salah satu ciri orang yang seperti apa yang kami sampaikan tadi, dia ikhlas, dia tulus, maka kita akan temukan orang itu sangat menikmati zikirnya dan doanya. Dengan sangat tenang dia berzikir, astagfirullah, 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 la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Dia terus menikmati dengan menggerakkan jarinya, menghitung. Ya, ini semua adalah orang yang betul-betul menikmati. Kalau orang yang berzikir buru-buru, ya, maka itu mungkin bisa dicurigai tanda kutip kalau orang ini terganggu keikhlasannya. Apalagi kalau orang sama sekali tidak berzikir, tentunya itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan doa teman-teman sekalian. Jangan berdoa di saat kita sedang sempit saja, lagi sakit, lagi tidak ada utang, baru sibuk berdoa. Setelah itu Allah berikan jalan keluar, Allah kabulkan, jauh dari doa. Subhanallah. Anda mau dimudahkan urusan Anda di saat Anda sedang butuh, maka dengarkan hadis Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu di saat kamu sedang lapang, maka dia akan mengenalimu di saat kamu sedang sedih. Ya. Jadi betul-betul nanti kalau kita butuh di saat kita sedang sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita karena di saat lapang kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Baik, kita kembali ke buku kita teman-teman sekalian. Penulis setelah mengingatkan tadi apa yang kita sudah bacakan ya, saya ulangi kembali supaya lebih jelas satu paragraf ini. Wahai orang yang sempit dadanya dan keruh urusannya, angkatlah telapak tangan ketundukan kepada kekasih Anda. Sampaikan keluhan dan kesedihan Anda kepadanya, yang besar Allah. Dan alirkan air mata Anda di hadapannya. Ketahuilah semoga Allah Azza wa Jal memelihara Anda, bahwa Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada Anda daripada kasih sayang ayah, ibu, sahabat karib, dan anak-anak Anda kepada Anda. Artinya, kalau Anda yakin Anda punya masalah, Anda bisa curhat ya dengan orang-orang terdekat dan Anda mendapatkan solusi, maka Allah lebih tepat untuk itu. Karena kalau kita sedang hadapi masalah, sebagaimana tadi sudah kami jelaskan, maka yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, ini yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah Azza wa Jal. Jadi beruntunglah orang yang faham masalah ini. Dan bagaimana Nabi SAW selalu mengingatkan ya kita semuanya agar kembali kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah walaupun sampai tali sendal kalian putus misalnya, maka mohon kepada Allah, manja dan merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang suka berzikir dan berdoa kepadanya. Baik, di sini
Penulis mengatakan terdapat zikir-zikir yang bisa membantu Anda keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang Anda hadapi, karena kita sedang bicara bagaimana kalau dada itu sedang sempit supaya dia bisa lapang. Yang pertama disebutkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itu bisa Bapak Ibu lihat yang mengikuti buku ini ya, di halaman 18. Yaitu Nabi SAW biasa mengucapkan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada saat kesusahan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi ini potongan-potongan zikir yang kalau Anda baca, maka pastikan teman-teman sekalian akan selesai urusan Anda. Jadi kalau Nabi SAW dalam kesulitan selalu membaca ini, sehingga Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Potongan pertama dari zikir ini, la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya, kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Al-azim, agung, al-halim, penyantun. Artinya yang akan memenuhi kebutuhan dan permohonan hamba-hambanya. Ini potongan pertama. Hafal baik-baik di luar kepala Anda. La ilaha illallahul azimul halim. Ya. Jadi fahami maknanya, Anda akan mudah menghafalnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan yang maha penyantun. Al-azim, agung, al-halim, penyantun. Potongan kedua. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbul arshil azim, pemilik singgasana yang agung. Pemilik singgasana yang agung. Jadi sini potongan kedua. Kalau tadi la ilaha illallahul azimul halim, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha penyantun. Yang kedua, la ilaha illallah rabbul arshil azim, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. Potongan ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, rabbus samawati wa rabbul ard, Tuhan dan pemilik semua yang di langit, dan juga Tuhan dan pemilik semua yang di bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Pemilik singgasana yang mulia. Jadi 3 potongan zikir. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi 3 potongan ini, kalau Anda baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala, permasalahan Anda akan diselesaikan. Kalau Anda berdoa setelahnya, akan diterima doa Anda, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam keutamaan zikir ini. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua teman-teman sekalian, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengalami kesusahan atau kesedihan, beliau mengulangi dan mengucapkan doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya, ini pendek. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan lagi maha mengurus, ya, makhluknya, atau terus menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu lah aku memohon bantuan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dalam kitab Mustadraknya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Ini yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian ditawarkan oleh penulis di sini adalah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dan juga Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, da'awatul makrub, doa-doa saat kesusahan supaya dapat jalan keluar, ialah, bacalah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Artinya, Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi, maka jangan engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, tarfata ain, sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant, maka perbaikilah semua keadaanku, ya. Sempurnakanlah semua keadaanku dan urusanku.
Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Ya, jadi ini potongan doa yang luar biasa. Nabi SAW memang sudah sebutkan, ya bukan sebagai opsional, tapi sebagai inti daripada solusi keluar dari satu kesulitan atau kesedihan. Yaitu dengan membaca Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku sekejap pun untuk mengambil keputusan sendirian. Ya. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaiki semua keadaanku. Mudahkan semua urusanku. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kita ulangi dari awal ya. Jadi poin yang pertama, Anda di hadis yang pertama, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita membaca tadi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagith. Ya. Ini zikir yang kedua. Zikir yang ketiga, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Sekarang kita perhatikan teman-teman sekalian, maknanya sangat dalam ya. Ini zikir yang ketiga. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Rahmat maksud dalamnya, ini terjemahnya bahasa Indonesia karunia ya. Maksud dalamnya rezeki, berpenuhi kebutuhan, dimaafkan dosa, solusi dari permasalahan. Jadi ini luar biasa nih ya. Rahmat itu kita minta. Kemudian kita mengatakan, fala takilni nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku yang ambil keputusan. Berarti menandakan manja banget sama Allah ini. Ya. Manjanya luar biasa sampai-sampai dia tidak mau ya sekejap mata pun mengambil keputusan sendiri. Biarkan Allah yang putuskan. Pernikahan, pekerjaan, apalah semua keputusan itu biarkan Allah yang putuskan. Ya. Maka ini sangat baik untuk dia baca. Ini memang Nabi sudah bilang da'awatul makrub. Doa-doa yang akan memberikan solusi dari permasalahan. Lalu kita bilang, wa aslih li sya'ni kullah. Oleh karena itu, perbaiki semua urusanku. Semuanya. Tidak ada terkecuali. Apapun. Kecil sampai besar, semuanya yang kau ambil alih ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan yang berhak disembah, kecuali Engkau. Baik, selanjutnya, zikir yang keempat, hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa kesusahan atau kesedihan. Lalu dia mengucapkan, Allahumma inni abduka. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdika. Dan anak dari hamba laki-laki. Maksudnya anak daripada ayahku. Wabnu amatika. Dan anak dari hamba perempuanmu. Maksudnya ibu kita. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Maudin fiya hukmuk, berlaku keputusanmu padaku. Adlun fiya qada'uk, adil hasil keputusanmu kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku minta dengan nama-nama semua yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, engkau menamakan itu dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpannya di ilmu ghaib di sisimu. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Agar engkau menjadikan ya Allah Al-Quran sebagai bunga hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan penyebab atau pelenyap kesusahanku. Kalau orang baca ini, kata Nabi SAW, illa adhaballahu azza wa jal hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha. Pastikan, kata Nabi SAW, kalau dia sudah baca ini, ya, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya, dan Allah akan menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Ini luar biasa, ya. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik maadin fiha hukmuk adlun fiha qada'uk as'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al qur'ana karima rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a huzni wa dhihaba hammi, ya. Ini berarti sampai sini orang kalau baca maka dipastikan akan
hilang semua, lenyap semua kesedihannya. Kalau Anda baca sekali, Anda merasa masih kurang. Misalnya masih belum 100% temukan solusi. Baca lagi yang kedua kali, baca yang ketiga kali, ulang-ulangi. Dan penuh keyakinan dalam hati, pasti Rasulullah SAW benar. Pasti Allah benar dengan janjinya. Akan Anda dapat apa yang Anda inginkan dan apa yang dijanjikan di sini. Tapi ingat, dengan ikhlas dan keyakinan, Allah akan kasih. Makin kuat tauhid Anda, pengesahan Anda kepada Allah, ketergantungan Anda kepada Allah, maka makin nyata depan mata hasil dari dan efek apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi jangan disia-siakan ini, ya. Ini zikir yang luar biasa yang harusnya kita selalu baca. Tentu saya teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau saya mau berdoa tapi dalam bahasa saya saja. Saya berkeluh kesah dengan Allah, saya tanda kutip bercengkrama di sini, menangis, merengek, manja kepada Allah dengan bahasa saya, dan saya bahasakan langsung permasalahan saya. Boleh nggak? Boleh saja, tidak masalah. Ya, tapi saran kami, zikir-zikir tadi yang disarankan ini oleh penulis 4 tadi kita dikasih pilihan, usahakan disisipkan pada saat Anda menyampaikan hajat Anda. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik pencipta dan penguasa seluruh alam semesta, langit dan juga pemilik dan pencipta semua ada di bumi, pemilik singgasana yang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku meminta pertolongan. Yang ketiga, tadi sudah disebutkan ya, yang juga sangat baik untuk kita baca ya, yaitu kita membaca Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan, fala takilni ila nafsi tarfata'in, maka jangan engkau membiarkan aku mengambil keputusan sendirian walaupun cuma sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaiki semua perkara urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian yang terakhir, yang keempat tadi adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba yang tertimpa masalah, kesusahan, kecil ataupun besar, kemudian dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah aku adalah hambamu, wabnu abdika, anak dari hamba laki-laki maksudnya ayahku, wabnu amatika, dan anak dari hamba perempuan maksudnya ibu kita, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, madin fiya hukmuk, berjalan kepadaku takdirmu atau keputusanmu, adlun fiya qada'uk, sangat adil keputusanmu kepadaku, ya. Kemudian kita mengatakan As'aluka bikulli ismin huwalak, aku mohon kepadamu dengan atas namamu yang semua kau miliki, samaita bihi nafsak, engkau telah menamakan dirimu dengan nama-nama itu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkannya kepada salah dari hamba-hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpan di sisimu ya, di ilmu ghaib ya. Antaja'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran yang mulia sebagai bunga hatiku atau hiasan dalam hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, dan semoga juga bisa menghilangkan kesedihanku dan juga menghilangkan atau menyelapkan kesedihanku, kesumpakanku ya. Maka kata Nabi SAW, pasti Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Jadi ini bentuk-bentuk zikir yang luar biasa yang harusnya sudah di luar kepala, dihafal oleh setiap muslim, dan dia selalu mengucapkan agar mendapatkan solusi dari permasalahan. Sebagai penutup, kata penulis ini, dan zikir-zikir lainnya yang disinyalir dalam bab ini dan yang juga semisalnya. Maksudnya beliau berkata, ada zikir-zikir yang tidak disebutkan di sini, tetapi dia sebenarnya masuk juga ya, kalau Anda menemukan misalnya dalam satu buku ada riwayat-riwayat lain, maka itu juga bisa masuk dalamnya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, siapa yang melazimi istighfar, selalu mengucapkan istighfar, maka Allah akan jadikan dari setiap permasalahan dan kesedihannya jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kan gitu ada ya contohnya. Lalu kata beliau, penulis sebagai penutup di paragraf terakhirnya,
hendaklah Anda, semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi Anda, berkeinginan keras untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berpaling darinya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat Al-Quran surah Taha, surah nomor 20 ayat 124. Dan ini kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka dia tidak mau berzikir. أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, dia menolak, tidak mau berzikir. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi opsinya adalah kita berzikir dapat ketentraman dan pahala yang besar, ya, atau kita menolak maka akan na'udzubillah terhina. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang sempit, walaupun rumahnya luas, mobilnya mewah, hartanya melimpah, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala angkat itu kehidupan yang sempit. Jadi walaupun fasilitas lengkap tapi tetap saja sempit dadanya. Dan nanti pada hari kiamat karena dianggap dia tidak mau berzikir, maka dia akan, ya, dibangkitkan dalam kondisi buta matanya. Di dunia aja kita tidak bisa lihat, sudah malah terganggu. Semoga Allah menjaga kenikmatan mata ini sampai kita meninggal dalam kondisi sehat, sempurna, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Allahumma amin. Di hari kiamat kita lebih butuh penglihatan karena kita harus lihat. Ada neraka, ada surga. Ya. Jadi kita kalau buta betul-betul tidak tahu harus melangkah kemana. Ya. Di dunia mungkin masih ada yang pandu, di akhirat tidak ada. Maka orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, dianggap orang-orang yang sombong, karena akhirnya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, dalam kondisi buta. Ini kalau kita lanjutkan ayatnya, Toha 125-nya, ya, orang itu akan mengatakan, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu aku di dunia dalam kondisi melihat. Ya. Maka dia sendiri di dunia berarti orang ini melihat, bukan dasarnya orang buta gitu ya. Tetapi dia orang melihat yang akhirnya Allah butakan matanya karena tidak mau berzikir. Ya. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu semua karena kamu di dunia telah datang kepada peringatan-peringatan dari kami, tapi kamu lalaikan. Kamu nggak mau ngahkan gitu. Maka pada hari ini juga kau akan dilupakan. Kau akan dilupakan. Jadi luar biasa ya. Satu sisi zikir dan doa itu punya keutamaan yang sangat besar. Dan beruntunglah orang yang selalu menjadikan ini sebagai perangkat hidupnya. Dia manja, dia merengek, dia mohon pada Tuhannya. Nikmat untuk dipertahankan, ujian untuk diberikan jalan keluar. Dan juga dia akan mendapatkan yang terbaik nanti balasannya di akhirat. Allahu a'lam. Ini bahasanya teman-teman sekalian, ke depannya insya Allah kita akan masuk tentunya ke poin yang kelima dari 10 poin penyebab lapangnya dada, itu bersegera meninggalkan kemaksiatan dan muhasabah atau introspeksi diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu berzikir, selalu berdoa kepadanya, dan selalu saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati ibadah-ibadah tersebut sehingga selalu saja mendapatkan solusi dari permasalahan, dan juga selalu bisa bersyukur terhadap nikmat yang ada sehingga Allah selalu tambah dan Allah berikan balasan yang besar nanti pada hari kiamat nanti. Selalu semangat teman-teman sekalian dalam ibadah, maksimalkan umur yang Allah berikan, walaupun cuma 1 detik, 2 detik, apalagi kalau sampai sehari, seminggu, sebulan, jangan diisi dengan hal-hal yang melalaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.